Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Iza Nurhaliza dengan NIM 1661974 dari Prodi S1 Kedokteran Gigi. Nah, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang kuman Coccus pyogenes, kuman anaerob, kuman batang berspora, kuman batang tidak berspora, Corynebacterium, Mycobacterium, Spirochaeta, fungi atau jamur, dan virus. Yang pertama, ada kuman Coccus pyogenes. Coccus adalah bakteri yang berbentuk bulat. Bakteri Coccus ada yang tersusun sendiri atau monococcus. Ada juga yang berbentuk seperti rantai atau Streptococcus. Monococcus yang tersusun sendiri ini berbentuk seperti bola tunggal, sedangkan Streptococcus bakteri ini berbentuk bola yang berkelompok memanjang berbentuk rantai. Misalnya adalah Streptococcus lactis, Streptococcus pyogenes, penyebab sakit tenggorokan, dan Streptococcus thermophilus untuk pembuatan yogurt atau susu asam. Dan yang kedua ada bakteri anaerob. Bakteri anaerob adalah bakteri yang tidak menggunakan oksigen dalam pertumbuhan dan metabolismenya. Bakteri anaerob sebagian besar merupakan mikroorganisme residen pada kulit, permukaan mukosa, mulut, dan gastrointestinal. Infeksi oleh bakteri anaerob terjadi jika bakteri ini berada pada tempat yang seharusnya steril di dalam tubuh. Yang ketiga, ada kuman batang berspora. Kuman batang berspora atau obligat adalah bakteri yang tidak membutuhkan oksigen dalam hidupnya. Dan jika ada oksigen, bakteri tersebut akan mati. Dan juga kuman ini bisa mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga akan berwarna biru atau ungu di bawah mikroskop. Contohnya seperti Clostridium, maka bakteri anaerob ini sukar untuk dibiak, sehingga diperlukan persyaratan khusus seperti bahan pemeriksaan tidak boleh kena zat asam, tidak boleh disimpan dalam lemari es sebelum diperiksa, dan hasil pembiakan memerlukan waktu yang lama. Contohnya seperti Bacteroid fragi berbentuk batang negatif gram banyak terdapat pada infeksi perut, dan Fusobacterium nucleatum yang dapat menyebabkan infeksi mulut. Yang keempat, ada kuman batang tidak berspora. Kuman batang tidak berspora ini adalah kuman yang tidak mempertahankan zat warna kristal violet sewaktu proses pewarnaan gram, sehingga warnanya merah bila diamati dengan mikroskop. Dan kuman batang tidak berspora ini banyak terdapat pada tubuh manusia, sebagai flora normal yang dapat menimbulkan penyakit dalam keadaan tertentu seperti operasi atau menurunkan daya tahan tubuh. Yang kelima, ada Corynebacterium. Corynebacterium adalah genus bakteri yang gram positif dan aerob. Mereka basil berbentuk batang, dan dalam beberapa fase kehidupan mereka lebih khusus berbentuk klub. Dan mereka tersebar luas di alam dalam mikrobiota hewan, termasuk mikrobiota manusia, dan sebagian besar tidak berbahaya. Paling umum ada dalam hubungan komensal dengan tuan rumah mereka. Beberapa berguna dalam pengaturan industri seperti C-glutamicum, yang lain dapat menyebabkan penyakit pada manusia, termasuk difteri terutama, yang disebabkan oleh C. diphtheria. Yang keenam, ada Mycobacterium. Mycobacterium adalah genus Actinobacteria. Genus ini termasuk patogen yang diketahui menyebabkan penyakit serius pada mamalia, termasuk tuberkulosis dan leprosi. Lebih dari 190 spesies dikenal dalam genus ini. Genus ini termasuk patogen yang diketahui menyebabkan penyakit serius pada mamalia, termasuk tuberkulosis, Mycobacterium tuberculosis, dan kusta Mycobacterium leprae. Pada manusia, myco awalan Yunani berarti jamur, mengacu pada cara mycobakteri telah diamati tumbuh dengan cara seperti jamur, dan genus ini cepat asam dan tidak dapat diwarnai dengan prosedur pewarnaan gram. Yang ketujuh, ada Spirochaeta. Spirochaeta yaitu bakteri
yang tidak memiliki flagel, berbentuk spiral halus, langsing, fleksibel, dan merupakan gram-negatif bersifat anaerob, fakulatif anaerob, atau mikroaerofil. Walaupun tanpa flagel dapat bergerak aktif secara cepat melalui 3 cara, yakni rotasi, kontraksi, dan gerakan seperti ular. Gerakan tersebut disebabkan karena kuman ini memiliki beberapa lembar filamen yang terletak di antara dinding sel dan membran sitoplasma terentang dari ujung satu ke ujung lainnya. Yang ke-8, fungi atau jamur. Fungi atau jamur adalah suatu organisme heterotrofik yang membutuhkan senyawa organik sebagai pemasukan nutrisinya agar dapat tumbuh berkembang. Fungi atau jamur memiliki ciri-ciri yang berbeda dari jenis-jenis tumbuhan lainnya, yaitu sebagai berikut. Fungi atau jamur merupakan organisme eukariotik, yaitu organisme yang memiliki membran inti sel, memiliki dinding sel yang terdiri dari zat kitin, memiliki cadangan makanan dalam bentuk glikogen. Fungi atau jamur tidak memiliki klorofil dan bersifat heterotrof, dapat hidup sebagai saprofit, parasit, atau bersimbiosis dengan organisme lainnya. Yang terakhir ada virus. Virus adalah organisme parasit yang mana ia membutuhkan inang untuk bertahan hidup. Virus memiliki bentuk yang bervariasi. Virus pun dikelompokkan berdasarkan bentuknya masing-masing. Bentuk virus tersebut berupa helix atau bentuk tangga spiral. Contoh virus berbentuk helix yaitu virus mosaik tembakau. Yang kedua, icosahedral atau bentuk hampir lingkar. Yang ketiga, envelop, yakni virus yang dikelilingi membran lipid yang terbentuk virus dengan amplop tersebut, yakni HIV dan virus influenza. Bentuk lainnya misalnya virus dengan kombinasi helix dan icohedral. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih, semoga bermanfaat.